Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimat wal ummahat wal akhwat hafizakumullah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Baitul Jihad yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan untuk senantiasa berjalan di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi atau siang hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka kita sama-sama menambah bekal untuk mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak, yang mudah-mudahan pertemuan kita dengan Allah nanti menjadi sebaik-baik pertemuan. Melalui kajian hari ini yang akan bertema tentang harta yang berkah, atau dalam redaksi bahasa Arabnya adalah al-mal al-mubarak, harta yang diberkahi. Masalah harta ini, ibu sekalian, adalah masalah yang paling disenangi oleh manusia. Jadi kita sedang berbicara tentang tema yang insya Allah semua di sini senang ya bu ya. Ada yang nggak suka harta? Semua manusia suka harta. Harta yang bahasa Qur'annya dan bahasa hadisnya itu adalah malun, mal, yang sering dibaca oleh ibu-ibu jadi mall ya. Makanya kelemahan ibu-ibu itu ya mall. Kalau lagi ngambek berantem sama suami, ya suami tahu kelemahan ibu-ibunya. Ayo mah ke mall, udah selesai masalah. Sampai dalam Islam itu boleh suami bohong ke istrinya, yang penting istrinya nggak ngambek. Karena kalau sudah ngambek, urusan rumah tangga jadi berantakan ya. Di meja nggak ada makanan, anak-anak terlantar, suaminya juga terlantar jadinya. Maka sampai dibolehkan dalam Islam itu berbohong, yaitu hadithur rajul limraatihi, bohongnya seorang suami kepada istrinya, tapi dalam rangka mengharmoniskan hubungan, bukan malah memecah. Bukan kemudian punya simpanan bohong, enggak, bukan itu. Maksud itu bohong yang enggak boleh. Tapi bohong dalam arti bagaimana menyenangkan hati istri. Ya. Maka di antara yang sering dilakukan bapak-bapak ya menggunakan cara apa? Merayu dengan harta atau dengan mal. Dan wajar ibu sekalian, manusia cinta harta itu. Karena memang kita diciptakan oleh Allah dengan tabiat cinta harta. Apa buktinya? Buktinya dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 14 Allah mengatakan, Zujina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dihiaskan oleh Allah kepada manusia hubbus syahawat, kecintaan kepada hal-hal yang diinginkan, baik berupa perempuan,
Kalau perempuan berarti suka kepada laki-laki, laki-laki suka kepada wanita. Wal muqantarati minad dhahabi wal fiddah. Dan juga manusia diciptakan dalam keadaan suka kepada harta. Baik harta itu berupa emas, perak, duit, berupa kendaraan, berupa ternak, berupa tanaman, atau apapun harta. Maka mencintai harta adalah tabiat manusia. Yang penting adalah tidak berlebihan. Itu yang dilarang. Cinta harta, suka harta nggak bisa dilarang. Dan Al-Quran membolehkan. Karena memang itu tabiat manusia. Allah menciptakan manusia dalam keadaan mencintai harta. Tapi yang dilarang adalah berlebihan. Makanya dalam surat Al-Fajr itu yang dilarang adalah apa? Wa tuhibbul mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan cinta yang berlebihan, yang mengalahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak boleh. Maka ini koridornya, manusia boleh mencintai harta selama tidak menghalanginya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harta itu menurut ulama adalah semua hal yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan. Maka itu harta, apapun bentuknya. Tidak hanya uang, emas, perak, pakaian, kendaraan, tanaman, atau bahkan manfaat rumah yang bisa disewakan, itu harta juga. Bukan zat rumahnya, fisik rumahnya, manfaatnya. Itu juga disebut harta. Dan manusia punya manfaat, berhak untuk memiliki manfaat sesuatu yang dia miliki. Dan itu juga bagian daripada harta. Yang penting bisa dimiliki dan dimanfaatkan. Air laut bisa dimiliki atau tidak, Bu? Tidak. Bisa dimanfaatkan? Bisa. Tapi tidak disebut harta. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat dua itu, dimiliki dan dimanfaatkan. Tidak bisa dimiliki air laut itu. Air laut itu tidak boleh ada orang yang memilikinya. Itu milik umum. Matahari, bulan bisa dimanfaatkan, tapi bisa dimiliki? Tidak, bukan harta. Bukan harta. Harta adalah yang bisa kita miliki dan kita manfaatkan. Jadi kita bicara harta bukan hanya uang, tapi semua yang bisa kita miliki dan kita manfaatkan dan dimanfaatkan orang, maka itu harta. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada pembahasan harta berkah, Islam sangat menghargai harta, memuliakan harta. Jadi salah kalau sebagian manusia itu ketika diajak bicara tentang harta, persepsinya negatif. Wah, duniawi ini. Enggak selamanya begitu. Justru Islam itu memuliakan harta. Bahkan Islam dalam Al-Quran itu menamakan harta itu dengan kata khair. Khair itu dalam bahasa Arab artinya apa, Bu? Baik. Harta itu dalam Quran dikatakan khair. Ibu bisa baca itu dalam ringkasan yang saya berikan. Dalam surat Al-Adiyat Allah mengatakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu punya kecenderungan mencintai al-khair dan cintanya sangat. Dan al-khair di sini kata ulama tafsir adalah harta. Padahal arti sebenarnya khair itu baik. Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa berarti harta itu baik. Hukum asal harta itu baik. Dia akan menjadi buruk ketika digunakan dalam keburukan, atau cara memperolehnya adalah tidak benar. Tapi hukum asal harta itu adalah baik. Islam memuliakan harta dan menamakannya dengan baik. Dan harta itu dalam Al-Quran dinisbahkan kepada Allah, kepada zatnya. Kan nggak mungkin sesuatu yang buruk itu dinisbahkan oleh Allah kepada dirinya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan,
wa atuhum min malillahi alladzi atakum, dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang Allah berikan kepadamu. Ini konteksnya berbicara tentang jual budak-budaknya. Tuan menjual budak-budaknya. Budak-budak jika ingin membeli dirinya, maka tuan-tuannya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjualnya atau membebaskannya. Wa atuhum, dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang Allah berikan kepadamu. Berarti harta itu milik Allah karena dinisbahkan di sini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti juga yang akan menentukan kepada kita bagaimana cara kita mengelola harta kita. Persepsi kita tentang harta itu adalah harta Allah sangat menentukan bagaimana nanti kita memperlakukan harta kita, dan itu nanti pada pembahasan berikutnya. Kemudian umat yang dirahmati oleh Allah, di dalam fikih menjaga harta itu dimasukkan kepada kebutuhan darurat yang 5. Dalam Islam itu ada kebutuhan darurat yang 5 yang harus dipenuhi dan dijaga. Itu yang disebut dengan ad-daruriyatul khams. 5 kebutuhan darurat yang harus dijaga dan dipenuhi. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Kita wajib menjaga agama. Dulu Quran dibukukan di zaman Abu Bakar, meskipun tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, tapi tidak disebut bid'ah. Kenapa? Karena dasarnya adalah hifdzuddin, menjaga agama. Meskipun nggak ada tuntunan dalam Quran dan Sunnah, tapi Abu Bakar berani membukukan Quran lewat usulan Umar, dan tidak disebut pelanggaran, meskipun nggak ada perintah. Kenapa? Alasannya adalah karena menjaga agama. Saking pentingnya memenuhi kebutuhan 5 ini di dalam Islam, yaitu menjaga agama. Karena kalau nggak ada Al-Quran, agama akan hilang, karena Al-Quran itu sumber agama. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Menjaga jiwa harus kita lakukan dan wajib. Maka dilarang orang membunuh. Darah tidak boleh ditumpahkan kecuali lewat jalur yang resmi, yang sah menurut syariat. Kalau dia tidak membunuh, tidak boleh dibunuh. Dan membunuhnya pun harus lewat undang-undang negara. Nggak boleh asal orang main hakim, ini si fulan membunuh, kan hukumnya dalam Quran dikisos, lalu masyarakat rame-rame mengkisos dia, nggak boleh. Maka untuk menjaga jiwa dalam Islam dilarang membunuh, dan orang yang membunuh dikisos. Yang ketiga, hifdzul mal, menjaga harta. Maka demi menjaga harta, Islam mengharamkan mencuri. Kalau mencuri dipotong tangan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki dan perempuan, potonglah tangan keduanya. Dan cara memperoleh hartanya juga nggak boleh asal-asalan. Harus sesuai dengan koridor syariah. Nggak boleh dengan riba, nggak boleh dengan menipu, ya, dan lain sebagainya. Itu demi menjaga harta manusia. Yang keempat adalah hifdzu al-aql, menjaga akal, maka diharamkan khamr. Dan yang kelima adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan, maka diharamkan zina. Kita berkaitan dengan yang ketiga tadi itu, yaitu hifdzul mal, menjaga harta. Ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan harta pada posisi yang tinggi dan dihargai di dalam Islam, sehingga di antara kebutuhan 5 yang emergensi yang harus dipenuhi dan semua harus dikalahkan jika bertentangan dengan 5 ini, itu diantaranya adalah kebutuhan menjaga harta. Maka mudah-mudahan kajian kita pada hari ini adalah bagian daripada kita menjalankan syariat, yaitu menjaga harta. Umat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kita masuk pada pembahasan al-barokah. Apa sih itu berkah? Barokah. Sebenarnya dalam bahasa Arab, al-barokah itu berasal dari kata birkah. Birkah itu kolam air.
Nah, kalau di rumah masih punya kamar mandi yang ada kolamnya, itu birka namanya. Atau ada genangan air habis hujan, ada genangan air, ya, ada bagian tanah yang agak cekung, kemudian ketika hujan turun air menggenang, maka itu birka. Dulu orang-orang Arab memanfaatkan birka ini di padang pasir. Di padang pasir nggak ada sumber air. Kalau hujan, kemudian turun hujan, air itu menggenang di birka itu, di tempat cekungan di padang pasir itu yang sering dimanfaatkan oleh musafir yang lewat padang pasir untuk minum. Itu namanya birkah. Itu hukum asal atau arti asal daripada al-barokah. Dari kata birkah yang artinya adalah tempat penampungan air. Kemudian secara istilah ulama mendefinisikan beberapa definisi. Di antaranya adalah seperti Imam Al-Raghib Al-Isfihani mengatakan, al-barokah itu adalah kebaikan yang ajeg, yang tetap pada sesuatu. Harta yang berkah berarti adalah, menurut beliau, harta yang kebaikannya tetap ada pada harta itu. Selalu bermanfaat. Selalu memberikan efek kebaikan. Maka itu harta yang berkah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mendefinisikan berkah itu adalah kebaikan yang banyak dan tetap. Nggak habis-habis. Nggak berkurang. Itu berarti berkah. Sebagian ulama mendefinisikan barokah atau berkah itu adalah ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah atau bertambahnya kebaikan, maka itu namanya berkah. Sehingga ibu-ibu sekalian, kalau kita gabungkan semua definisi ini, berarti keberkahan itu adalah kebaikan yang selalu tetap ada pada sesuatu dan menambah pemiliknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tambahkan, sebagian ulama mendefinisikan berkah itu adalah sesuatu yang menambah ketaatan kepada Allah. Apapun harta, ketika menambah ketaatan kepada Allah, pemiliknya semakin taat kepada Allah, berarti hartanya berkah. Dan sebaliknya, orang dikasih harta malah menjauhi ketaatan kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, melakukan pelanggaran dosa dan maksiat kepada Allah, berarti hartanya tidak berkah. Digunakan hartanya untuk maksiat, untuk berfoya-foya di jalan selain jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti hartanya tidak berkah. Maka dengan demikian definisi berkah itu adalah kebaikan yang banyak yang tetap pada sesuatu dan menambah pemiliknya ketaatan kepada Allah. Sehingga harta yang berkah adalah harta yang di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak, dan kebaikan itu ajeg, gak pernah berkurang, tetap selalu ada menyertai harta itu dan selalu membuat pemiliknya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harta yang berkah. Sehingga berkah itu tidak ada kaitannya dengan banyak sedikitnya nominal yang didapatkan. Ada orang dapat banyak, tetapi justru banyaknya harta itu melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak berkah. Ada orang dapatnya sedikit, tapi dia taat kepada Allah, mensyukurinya, memanfaatkannya di jalan yang baik, maka berarti hartanya berkah. Dan keberkahan itu bisa melebihi nilai nominal harta. Maka orang terkadang meskipun dikasih sedikit nominalnya, tapi merasa cukup. Merasa cukup, nggak pernah merasa miskin, nggak pernah merasa kekurangan. Dan penampilannya juga nggak ingin menunjukkan sebagai orang yang susah. Berarti berkah. Adapun orang dikasih harta banyak, tapi merasa kurang. Kalau datang orang minta, nggak mau ngasih,
datang waktu zakat, nisab zakat atau haulnya sudah nyampe, jatuh tempo zakat, nggak mau mengeluarkan karena takut apa? Hartanya berkurang. Berarti dia masih merasa berkurang. Atau khawatir kemana-mana, takut hartanya hilang, ya, maka berarti hartanya tidak berkah. Maka salah jika sebagian orang di masyarakat melihat ada tetangganya miskin, wah kamu ini nggak berkah, si fulan ini nggak barokah hidupnya. Tapi begitu melihat orang yang atau tetangga yang kaya raya, hartanya besar, tapi semakin besar hartanya semakin bermaksiat kepada Allah, dibilang apa? Wah hidupnya barokah. Ini kebalikan. Kebalikan. Jadi barokah tidak berkaitan dengan banyak sedikitnya. Atau terkadang orang tua kepada anaknya, ada anak yang masih susah ekonominya, dibilang, kok belum berkah ya hidup kamu, Le? Terus anak yang kaya tapi nggak taat kepada Allah, nggak taat beribadah, sama orang tua juga nggak berbakti, tapi orang tuanya juga tetap menilai anaknya hidupnya berkah. Dan ini salah, ini salah. Hidup berkah, harta berkah itu ketika hartanya itu semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang kita cari. Buat apa harta banyak tapi kalau nggak berkah? Karena nggak akan bahagia, akan selalu merasa kurang. Dicabut oleh Allah rasa qanaahnya, sehingga meskipun memiliki 1 lembah emas tetap merasa kurang, harus punya 2 lembah. Dikasih 2 lembah masih merasa kurang, minta lagi 3 lembah dan terus kurang. Maka ada sebagian manusia makhluk Allah meskipun gajinya miliaran tapi tetap korupsi. Ada sebagian hamba-hamba Allah meskipun gajinya miliaran tapi jualan bensin masih dioplos. Merasa kurang. Merasa kurang. Miliaran padahal. Itu kan sudah cukup untuk anak keturunan, sudah cukup. Tapi merasa kurang. Buktinya merasa kurang apa? Masih cari lewat jalur yang tidak benar. Tapi ketika orang berkah, meskipun dikasih sedikit, syukur kepada Allah, bahagia, merasa cukup, nggak perlu lewat jalur-jalur yang dilarang oleh Allah untuk menambah hartanya. Ini yang kita cari, harta yang berkah. Makanya Rasulullah itu mengatakan, yang menunjukkan bahwa harta banyak itu tidak menunjukkan keberkahan. Di dalam hadis ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Jika kamu melihat Allah ngasih seorang hamba yang senantiasa bermaksiat kepadanya, apapun yang diinginkan dikasih. Hartanya melimpah padahal dia bermaksiat kepada Allah. Jika kamu melihat orang seperti itu, jangan kamu fahami berarti Allah ridho kepadanya. Tapi itu adalah istidrat, kata Rasulullah. Itu adalah justru bentuk murkanya Allah kepada hamba itu. Sengaja Allah kasih harta yang menumpuk sehingga dia lupa. Kemudian ketika lupa, tiba-tiba Allah turunkan musibah, azab dengan tiba-tiba tanpa dia sadari. Dan ini yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghta fa idahum mublisun. Dalam surat Al-An'am 44. Dan ketika mereka melupakan peringatan Allah, melupakan perintah-perintah Allah, bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang diistidrat oleh Allah, maka Allah buka semua pintu-pintu rezeki, melimpah rezekinya, hartanya banyak, menumpuk. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika dia merasa gembira, tidak merasa bersalah dengan maksiatnya, malah mengklaim
maksiat yang dia lakukan itu diridhoi oleh Allah. Buktinya rezekiku semakin bertambah. Seandainya maksiatku itu tidak diridhoi oleh Allah, pasti Allah nggak ngasih aku rezeki, nggak nambah rezeki aku. Tapi nyatanya hartaku semakin bertambah, berarti maksiatku itu diridhoi oleh Allah. Sampai seperti itu pikiran orang yang diistidrat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan maksiat seolah-olah itu ridho Allah. Buktinya harta semakin banyak. Maka apa? Akhadnahum baghtah, tiba-tiba aku datangkan musibah tanpa dia sadari, tanpa ada persiapan sebelumnya. Tiba-tiba bisa Allah cabut di dunia, bisa juga di akhirat nanti dengan azab. Di dunia dicabut dengan apapun cara, Allah mudah untuk melakukannya. Orang kaya raya meskipun bermaksiat tiba-tiba dikasih musibah apa? Penyakit misalkan. Dan penyakitnya menghabiskan semua hartanya. Karena apa? Penyakitnya itu pengobatannya membutuhkan harta yang sangat besar, yang melebihi daripada harta yang dia miliki. Bisa. Atau bisa jadi tiba-tiba ditangkap KPK. Hartanya triliunan, korupsinya triliunan. Tiba-tiba ditangkap KPK, dirampas semuanya atau aset-asetnya, dimiskinkan oleh KPK. Bisa. Itu istidraj. Itu diantara bahwa bukti bahwa keberkahan tidak berkaitan dengan nominal berapa, tidak, tapi kesesuaian penggunaan dan perolehan harta itu dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah asbabul barokah fil mal. Apa sebab-sebab dan faktor-faktor yang bisa mendatangkan keberkahan harta? Tentu ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang ini nggak boleh ngarang. Semua harus berpulang kepada dalil, baik Quran maupun Sunnah. Dalil yang menunjukkan faktor-faktor keberkahan itu diantaranya adalah Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, apa lanjutnya? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami, kata Allah, akan bukakan pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kebaikan dari langit maupun dari bumi. Berarti sebab Allah mendatangkan keberkahan itu apa? Dalam ayat tadi, beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa, udah, nggak ada yang lain. Yang ketiga bisa kita tambahkan doa, udah. Karena penjabaran iman dan takwa itu banyak. Iman dan takwa kaidahnya jika sendiri-sendiri terpisah di ayat, tidak digandeng, itu artinya berarti sama. Itu menurut ulama tafsir. Kata iman dan takwa jika sendiri-sendiri di ayat masing-masing tidak digandeng, berarti maknanya apa? Sama. Tapi jika digandeng dalam satu ayat yang sama, berarti yang dimaksud iman dan takwa beda. Ulama tafsir menafsirkan iman ketika digandeng dengan takwa berarti maksudnya adalah iman yang berarti amal hati, keyakinan, i'tiqad, akidah. Keyakinan. Amalan hati. Pemahaman hati. Keyakinan hati itu iman. Adapun takwa amalul jawarih, amal fisik, amal raga, amal perbuatan raga kita, itu takwa. Itu jika iman dan takwa digandeng, artinya beda. Iman amal hati, keyakinan, sedangkan takwa amal fisik, amal raga kita. Di sini berarti beda karena digandeng. Maka syarat keberkahan harta itu adalah iman dan takwa. Iman maksudnya adalah keyakinan yang benar tentang Allah dan tentang harta. Sedangkan takwa itu adalah perbuatan yang benar yang berkaitan dengan memperoleh atau memanfaatkan harta. Nah, iman yang menjadi syarat keberkahan harta itu mencakup pertama,
iman kepada rukun iman. Ini paling utama. Yaitu apa? Iman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat Rasulullah, kemudian kepada kepada kitab, hari kiamat, kemudian qada dan qadar. Ini syarat orang itu mukmin atau muslim. Tanpa ini dia nggak mukmin, kafir berarti. Kenapa mencakup ini? Ini yang paling penting, karena harta orang kafir tidak berkah. Syarat berkah pertama adalah dia harus mukmin dulu, muslim dulu. Setiap muslim pasti mukmin meskipun imannya beda-beda. Setiap muslim pasti beriman meskipun imannya beda-beda. Dan itu syarat pertama harta berkah. Harta orang kafir tidak berkah. Meskipun banyak, tidak berkah. Karena apa? Tidak mengantarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cakupan iman yang menjadi syarat berkahnya harta adalah tidak boleh menuhankan harta. Tidak boleh menuhankan harta. Menuhankan itu perkara keyakinan. Apa bentuk orang menuhankan harta? Bentuk orang menuhankan harta adalah dia lebih memprioritaskan bagaimana biar dapat harta meskipun harus melanggar ketaatan kepada Allah. Itu sama dengan menyembah harta. Jadi orang bisa rusak akidah gara-gara harta. Dan orang bisa disebut menyembah harta ketika tuntutan memperoleh harta itu lebih diprioritaskan daripada tuntutan perintah Allah. Berarti dia lebih taat harta daripada taat kepada Allah. Dan semua yang disembah selain Allah itu adalah tauhid, kesyirikan. Orang bisa syirik gara-gara menyembah harta. Ketika dia di dalam memperoleh atau menggunakan hartanya melanggar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak semua syirik itu harus syirik yang mengeluarkan orang dari Islam, tidak. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Minimal syirik kecil. Karena dia lebih mencintai harta daripada mencintai Allah. Kita itu mencintai Allah itu harus lebih di atas segalanya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Allah mengatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mencintai selain Allah. Selain Allah itu bisa harta. Harta itu selain Allah. Dengan cinta yang sama dengan cintanya kepada Allah. Ada sebagian manusia mencintai selain Allah. Di antara selain Allah itu harta. Yang cintanya kepada harta sama dengan cintanya kepada Allah. Sebagian manusia. Tetapi walladzina amanu, orang beriman itu asyaddu hubban lillah, lebih cinta Allah. Berarti mafhumnya dari pemahaman ayat ini, kalau ada orang cintanya dengan harta sama dengan cintanya dengan Allah, sama-sama 50-50, beriman apa tidak? Dari pemahaman ayat ini, ibu sendiri yang menyimpulkan coba. Kan Allah mengatakan di antara manusia ada yang mencintai selain Allah. Selain Allah itu diantaranya harta. Sama cintanya dengan cintanya kepada Allah. Persis 50-50. Ada manusia seperti itu. Tapi kata Allah, adapun orang-orang beriman lebih mencintai Allah. Berarti mafhumnya, pemahamannya apa? Pemahaman kebalikannya? Berarti orang yang tidak melebihkan cintanya kepada Allah di atas cintanya kepada yang lain tidak beriman dong mestinya, iya kan? Jadi sama cintanya saja kita bermasalah imannya, apalagi melebihkan cinta kepada selain Allah, melebihkan cinta kepada harta daripada cinta kepada Allah, lebih lagi. Maka kita khawatir hilang atau rusak atau berkurang banyak iman kita gara-gara demi harta kita korbankan ketaatan Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah itu mengatakan bahwa ada manusia penyembah harta, itu ada.
Rasul mengatakan dalam hadis, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah atau al-khamilah. Celakalah penyembah dirham, penyembah dinar, penyembah dirham. Dinar itu uang zaman dulu. Dan penyembah pakaian, fashion. Bagaimana orang bisa disebut penyembah harta dan penyembah pakaian? Ketika cara memperoleh harta dan pakaiannya tidak sesuai dengan koridor ketaatan kepada Allah, berarti dia menyembah harta. Atau memakainya tidak sesuai dengan koridor ketaatan kepada Allah, pakai hartanya di jalan maksiat untuk membiayai proyek-proyek maksiat, beli hal-hal yang sifatnya dosa dan diharamkan oleh Allah, atau berpakaian dengan cara pakaian yang tidak sesuai dengan syariat, demi fashion, demi penampilan, sampai dia korbankan ketaatan kepada Allah. Yang ngasih pakaian, yang ngasih dia hidup, memerintahkan jangan berpakaian begitu, tapi kita berpakaian begitu juga. Berarti kita lebih menyembah pakaian daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah itu bukan sekedar sujud menghadap kiblat, tapi taat kepada Allah. Itu yang paling penting. Apa artinya orang hanya sujud saja, tapi di luar sujud, di luar sholat, membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada artinya. Sama anak kita, Pak, Bu, datang di hadapan kita, cium-cium tangan, tapi di luar melanggar pesan-pesan kita. Itu tidak disebut taat pada orang tua, tidak disebut berbakti kepada orang tua. Logika itu kita pakai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada, ini Rasul yang mengatakan ada orang itu menyembah harta, itu ada. Maka jangan menyembah harta. Ini bagian iman. Ini masalah keimanan. Maka iman yang dimaksud sebagai syarat harta itu berkah, iman kita harus benar berkaitan dengan harta. Yang ketiga, iman yang dimaksud di sini mencakup keyakinan bahwa harta itu adalah harta Allah. Harta kita harta Allah, bukan milik kita. Dalilnya surat An-Nur ayat 33 yang saya sampaikan di mukadimah tadi. Wa atuhum min malillahi alladzi ataakum. Dan berikanlah dari harta Allah yang diberikan kepadamu. Jadi harta yang diberikan kepada kita itu harta Allah. Allah nisbahkan harta itu kepada dirinya, berarti milik Allah, bukan milik kita. Meskipun kita bekerja mendapatkan harta itu, tapi hakikatnya itu milik Allah. Allah ngasih kita. Kita dapat harta bukan semata-mata karena kerja keras kita, enggak. Tapi karena Allah ngasih. Makanya ada orang terkadang kerja keras tapi nggak dapat apa-apa. Ada orang kerjanya nyantai tapi dapat banyak. Nggak ditentukan dengan kerja keras kita, tapi Allah yang menentukan. Maka harta kita harta Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Allah mengatakan, kami, kata Allah, telah menetapkan harta atau membagi harta kepada manusia dalam hidup di dunia ini. Harta kita itu takdir Allah, dipanci oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah. Dalam hadis tentang proses penciptaan kita dalam 40 hari yang keempat di dalam janin, Allah mulai mengutus malaikat untuk menetapkan rezeki kita, menetapkan harta kita. Bikadbi rizkihi, Allah memerintahkan malaikat mencatat rezeki dia, rezeki kita. Jadi rezeki kita itu ditetapkan oleh Allah, bukan karena kerja keras kita, bukan karena kepintaran kita, kepandaian kita. Ini bagian daripada iman. Kalau orang nggak mengimani itu, pelanggaran iman itu. Makanya Qarun itu kafir karena tidak meyakini harta itu dari Allah. Innama utituhu ala ilmin indi min indi. Aku itu dapat harta karena kepintaranku, bukan dari siapapun. Maka Qarun kafir, dan itu yang membuat dia kikir. Dan ini nanti ada hubungannya dalam menggunakan harta. Keyakinan ini ada hubungannya dengan bagaimana kita menggunakan harta. Kalau kita meyakini harta itu milik Allah, ngapain sih berat mengeluarkan harta? Toh titipan Allah, bukan milik kita.
Sama dengan orang nitip kita, orangnya minta, masa kita nahan? Kan nggak mungkin. Dan kita ringan kan ngasih, karena milik dia. Mestinya sama seperti itu juga harta yang kita dapatkan. Kalau memang harus bayar zakat, tempo zakat datang, atau harus berinfak, keluarkan saja. Itu milik Allah, dan Allah pasti akan mengganti. Iman juga mencakup keyakinan bahwa harta yang kita miliki nanti dihisab. Bahwa harta dihisab itu bagian daripada iman. Keyakinan harta dihisab, diperhitungkan oleh Allah, dipertanggungjawabkan di akhirat itu bagian daripada iman. Orang yang tidak meyakini itu rusak imannya. Ini diantara perkara yang harus diyakini terkait dengan masalah hari kiamat. Hari kiamat itu tidak hanya iman kepada hari kiamat, bukan hanya kita ngimanin kalau nanti ada hari kiamat, tapi termasuk ngimanin semua yang terjadi di hari kiamat. Di antaranya adalah pertanggungjawaban terhadap harta. Semua harta kita, 1 rupiah pun akan ditanya oleh Allah. Dari mana kamu dapat, kemana kamu infakkan, kamu gunakan, kamu manfaatkan. Ditanya oleh Allah. Dan kaki manusia tidak akan bergerak sebelum dia lolos dari tanggung jawab ini. Maka betapa beratnya orang dikasih amanah harta banyak. Pertanyaannya semakin banyak, semakin lama, semakin panjang. Kalau kita yakin itu, Masya Allah, membuat kita dengan harta itu gak terlalu kikir, gak terlalu berat cinta kita. Dan itu ada dalam hadis yang sudah saya ringkas itu. Yang kelima, di antara cakupan iman yang harus kita yakini sebagai syarat harta kita berkah adalah keyakinan bahwa harta kita nggak dibawa mati. Ini bagian akidah, bagian iman. Setiap mukmin wajib mengimani bahwa hartanya nggak dibawa mati. Setiap orang mati, yang mengiringi orang mati itu 3 paling enggak. Keluarganya, hartanya, amalnya. Keluarganya melayat semua, banyak. Bahkan bukan keluarga saja, tetangga, kenalan, jauh-jauh datang. Tapi apakah menyertainya di kuburan? Menyertai enggak? Menolong dia enggak? Membantu jawaban saat malaikat bertanya? Enggak. Yang kedua, harta. Harta bisa jadi kendaraan dibawa untuk mengantarkan dia. Mungkin kendaraan termewah mengantarkan ke liang lahat. Tapi apakah bisa kendaraannya dimasukin ke liang lahat? Enggak. Emas dimasukin ke liang lahat? Enggak. Kalau toh dimasukin bisa. Tapi apakah bermanfaat? Tidak. Alamnya beda. Tapi yang tetap menyertai mayit adalah amal. Cara menggunakan harta itu yang menyertai mayit. Bukan hartanya, fisiknya. Tapi cara kita menggunakan harta itu. Apakah untuk sedekah, infak, zakat, wakaf, dan lain sebagainya. Dan itu akan sampai pada pembahasannya. Dan itu dalilnya sangat jelas di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa yang menyertai seorang mayit itu hanyalah amalnya. Syarat yang kedua adalah takwa. Agar harta kita berkah harus bertakwa kita. Takwa itu kan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Berarti kalau kaitan dengan harta, menjalankan perintah berarti apa? Menjalankan perintah di dalam mencari rezeki yang halal. Itu bentuk takwa kita sebagai syarat harta berkah. Cara mencari rezekinya harus halal. Dan dalilnya banyak itu. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah dari bumi itu yang halal saja. Dan perintah itu menunjukkan wajib. Kalau ada perintah, redaksi perintah dalam Quran, maka itu menunjukkan wajib. Yang seperti ini ayatnya banyak, nggak perlu kita ulang-ulang. Dan di dalam hadis juga sangat banyak sekali. Contoh diantaranya adalah hadis Rasulullah SAW yang dikatakan kepada Ka'ab bin Ajurah. Beliau mengatakan, la yarbu lahmun nabata minas suhti illa kanatin nar aula bihi. Tidaklah tumbuh daging
yang berkembang dari makanan yang haram, tidaklah tumbuh daging yang tumbuh dari makanan yang haram, kecuali nerakalah yang paling tepat untuknya, yang paling pantas baginya. Ini informasi tapi maknanya instruksi. Informasi bahwa orang yang makan haram, dagingnya tumbuh haram, tidak diberkahi oleh Allah. Daging yang tumbuh dari haram adalah daging yang tidak diberkahi oleh Allah. Dan daging seperti itu tempat terbaiknya adalah neraka. Tubuh-tubuh yang makan dari yang haram, tempat terbaiknya nanti di akhirat adalah neraka. Artinya apa? Makanan haram tidak bisa menumbuhkan amal soleh. Tidak bisa membuat yang makan itu menjadi soleh, menghalangi orang menjadi soleh, menghalangi orang dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berarti mafhumnya perintah jangan makan yang haram, karena akan menghalangi kita dari kesolehan, menghalangi kita dari dikabulkannya doa. Rasulullah bercerita tentang orang yang dalam perjalanan, dan dalam perjalanan itu kusut dia, lalu berdoa menengadahkan tangan, tapi pasti ditolak oleh Allah doanya. Kenapa? Kata Rasulullah, karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana dikabulkan oleh Allah? Padahal kondisi orang berdoa dalam safar, dalam perjalanan itu dikabulkan oleh Allah. Di antara kondisi manusia ketika berdoa pasti diijabah oleh Allah doanya adalah ketika dia musafir dalam perjalanan, itu dikabulkan oleh Allah. Ini musafir, semakin berat safarnya semakin dijamin dikabulkan oleh Allah. Dan Rasul mengatakan orang musafir ini sampai kusut, awut-awutan rambutnya, mukanya penuh dengan debu. Berarti saking beratnya perjalanannya, mestinya semakin dikabulkan oleh Allah doanya. Tapi ditolak oleh Allah gara-gara apa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Itu isyarat bahwa jangan makan haram. Cari harta yang halal saja. Kemudian umat yang dirahmati Allah SWT, takwa di dalam menggunakan harta. Kalau tadi takwa dalam memperoleh, selain di dalam memperoleh harta harus bertakwa, artinya cara memperoleh hartanya harus sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, dan tidak melanggar larangan Allah dan Rasulnya. Cara memanfaatkannya harus bertakwa. Makanya harta itu sebanyak apapun nggak ada masalah kalau dipegang oleh orang bertakwa. Rasulullah mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Nggak apa-apa kekayaan seberapapun banyaknya, selama berada di tangan orang bertakwa nggak apa-apa. Semakin banyak harta orang bertakwa semakin bagus, karena pasti akan diperuntukkan di jalan yang baik. Bangun masjid, bangun madrasah, menyantungi fakir miskin, anak-anak yatim, janda-janda yang miskin dan lain sebagainya. Pasti kalau orang yang megang harta itu bertakwa akan banyak kebaikan. Sebaliknya kalau harta dipegang penjahat, maka akan banyak kerusakan. Dia bisa beli suara, sampai kemudian pemimpin yang bejat, yang rusak bisa terpilih. Kenapa? Karena beli suara. Dia bisa membuka tempat-tempat kemaksiatan dengan hartanya. Bahaya kalau harta dipegang orang nggak bertakwa. Dan bahkan dalam rumah tangga, kalau suami itu bertakwa, Bu, semakin banyak harta semakin bahagia istri, bukan semakin ketar-ketir, ya kan? Jadi suami yang bertakwa akan tahu jasa istrinya saat susah. Ketika susah ngajak bareng-bareng, ya. Slogannya kalau susah suami itu biasanya apa? Makan nggak makan yang penting kumpul. Tapi begitu diberikan ujian oleh Allah,
rezeki yang melimpah, kumpul nggak Bu? Bisa. Ke rumah kedua, ke rumah ketiga, ke rumah keempat, lupa dengan istrinya yang dulu susah sama-sama. Kumpul dengan selingkuhannya. Kalau bertakwa nggak akan begitu. Makanya pentingnya membuat rumah tangga bertakwa. Rasulullah mengatakan juga, nikmal mal lirrojulis soleh. Sebaik-baik harta itu ketika dipegang oleh orang yang soleh. Makanya orang-orang yang soleh itu diperintahkan dalam Islam agar semangat cari harta sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena Islam, perjuangan Islam atau bahkan ibadah banyak nggak bisa terlaksana dengan baik tanpa harta. Bangun masjid kalau nggak ada harta bisa nggak? Nggak bisa. Jihad tanpa harta nggak bisa. Nyekolahin anak di sekolah Islam agar anak-anak mendapatkan pendidikan Islam tanpa harta bisa nggak? Nggak bisa. Apalagi sekarang sekolah-sekolah Islam yang katanya Islam malah lebih mahal. Susah. Tanpa harta susah. Makanya orang soleh harus punya harta banyak. Biar banyak kebaikan bisa terwujud. Di antara bentuk ketakwaan yang dituntut di dalam memanfaatkan harta adalah tidak boros. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Orang boros itu saudaranya setan. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Innahu la yuhibbul musrifin. Jangan boros, Allah tidak mencintai boros. Penggunaannya tidak boros, itu bagian daripada takwa. Boros itu dilarang. Ulama mendefinisikan tabdir boros ada dua dalam Quran, tabdir dan israf. Tabdir itu boros dalam bentuk menggunakan harta di jalan maksiat. Meskipun sedikit, tidak banyak, itu disebut boros. Karena di jalan maksiat, dan itu nggak boleh. Kalau israf, itu boros juga, tapi menggunakan harta di jalan yang dibolehkan cuma berlebihan. Misalkan ngambil nasi atau ngambil makanan, cukupnya cuma 1 piring, dia ngambil berapa? 3 piring. Akhirnya apa? Percuma dibuang, itu boros. Itu dilarang juga, melanggar ketakwaan. Bahkan saking pentingnya kita bertakwa dalam masalah harta, jangan sampai makan harta kamu kecuali orang bertakwa. Rasulullah mengatakan, la tusahib illa mu'minan, jangan berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan makan makanan kamu kecuali orang bertakwa. Bukan berarti kita dilarang ngasih makan orang kafir, nggak boleh. Orang kafir kita kasih makan boleh, nggak haram, nggak dilarang dalam agama. Tapi kenapa Rasul mengatakan jangan sampai makan makanan kamu kecuali orang bertakwa? Maksudnya, kalau kita ngasih makan orang bertakwa, itu makanan kita itu akan jadi kebaikan. Kalau orang ngafal Quran pekerjaannya, kita kasih makan, dengan makanan itu dia ngafal Quran. Makanan kita, harta kita berupa makanan itu nilainya sama dengan menghafal Quran. Kalau kita ngasih makan penuntut ilmu, ada penuntut ilmu miskin, kita biayai biar bisa hidup, biar bisa membiayai keluarganya juga. Kita biayai, kita kasih harta. Maka harta kita itu nilainya sama dengan menuntut ilmu. Meskipun harta diem aja, tapi nilainya sama dengan menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita kasih kepada penuntut ilmu. Kita biayai orang umroh, harta kita sama dengan nilainya sama dengan umroh, meskipun kita tidak berumroh. Kita membiayai orang haji, harta kita bernilai haji. Makanya kalau kita itu berteman baik dengan orang bertakwa, dan kisah kita selalu menraktir orang bertakwa, itu pahalanya besar. Karena orang bertakwa pasti akan menggunakan dirinya, raganya untuk ketaatan. Semua ketaatan dia, pahalanya ngalir kepada kita yang ngasih makan. Tapi kalau orang kafir yang kita kasih makan, pelaku maksiat kita kasih makan, dia akhirnya seger, semangat, bisa menuju kepada kemaksiatan, kita takut kita dapat aliran apa? Dosa. Gara-gara makanan kita dia fresh, dia seger, akhirnya bisa bermaksiat.
Itu maksudnya Rasulullah mengatakan jangan makan makanan kamu kecuali orang bertakwa. Bukan berarti kita nggak boleh ngasih makan orang kafir atau orang yang tidak bertakwa. Juga di antara bentuk ketakwaan dalam menggunakan harta adalah gunakan di dalam jalur-jalur yang memang disyariatkan, dianjurkan, bahkan diperintahkan dalam Islam. Di antaranya apa? Infak, sedekah, zakat, wakaf, atau diinvestasikan di proyek-proyek yang halal. Itu bentuk ketakwaan, bukan proyek-proyek yang haram. Bukan investasi di bisnis-bisnis yang remang-remang, yang gelap dan lain sebagainya, yang ada ribanya, ada spekulasinya, judinya dan lain sebagainya. Ya. Itu bentuk-bentuk yang dituntut oleh ketakwaan. Maka harta kalau diinfakkan, disedekahkan, dizakatkan, itu akan menjadikan harta kita berkah. Ya. Infak itu menambah berkah dan menambah nominal. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis qudsi, kata Allah di dalam hadis qudsi. Jadi Allah yang mengatakan ini. Ya bani Adam, anfiq unfiq alaika. Wahai manusia, berinfaklah kamu, aku akan berinfak kepadamu. Jadi kalau kita infakkan 1 juta, Allah juga akan balik berinfak. Berinfak 1 juta atau bahkan lebih. Karena dalam ayat Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan apa yang kamu infakkan, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Yukhlifu itu mengganti yang lebih baik. Lebih baik itu berarti berapa? Lebih dari yang kita infakkan. Maka infak itu menambah berkah. Berkah maknanya, sifatnya maupun nilainya, nominalnya bisa bertambah. Sedekah juga sama. Sedekah sama infak ya sama. Hanya saja infak itu lebih umum daripada sedekah. Kalau infak itu ada yang masuk kategori infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak wajib seperti infak kepada keluarga itu infak wajib. Al-Quran membahasakan infak kepada keluarga itu infak. Liyunfiq du sa'atin min sa'atihi. Hendaklah kepala rumah tangga yang mampu menafkahi, menginfakkan hartanya sesuai dengan kemampuan dia. Jadi infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau sedekah rata-rata dipakai untuk yang sunnah. Kalau zakat untuk yang wajib saja. Dan harta yang dizakatkan juga nggak semua. Rumah nggak wajib zakat, kendaraan nggak wajib zakat. Tapi kalau harta yang disimpan wajib zakat. Emas yang disimpan wajib zakat. Ternak wajib zakat. Kebun wajib zakat, hasil panennya wajib zakat, zakat tanaman. Perdagangan kita wajib zakat. Jadi nggak semua harta yang kita miliki wajib dizakati. Tapi semua harta kita bisa diinfakkan atau sedekahkan. Baik yang sifatnya wajib maupun sunnah. Itu cara bertakwa di dalam menggunakan harta. Dan ketahuilah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita infakkan tidak mengurangi harta kita. Rasul mengatakan, "Mana qasad shadaqatun min mal." Sedekah itu enggak mengurangi harta. Tidak akan mengurangi harta. Karena harta kita itu ketetapan Allah. Ini keyakinan penting yang mempengaruhi sikap kita dalam menggunakan harta. Termasuk di dalam memperolehnya. Kalau kita yakin bahwa harta itu ketetapan Allah dan tidak akan berubah dengan apapun yang kita lakukan terhadap harta kita, maka di dalam mencari harta nggak perlu pakai cara-cara yang diharamkan. Karena cara halal maupun haram, tetap harta itu sama dengan yang ditetapkan oleh Allah. Karena apa? La yubaddalul qawlu ladayya. Keputusanku, takdirku nggak bisa dirubah. Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kalau Allah mentakdirkan kita 1 M, Bu, kita pakai cara yang halal maupun haram di dalam memperolehnya, tetap hasilnya 1 M. Berarti mendingan pakai cara apa? Halal.
Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Takut kalau pakai cara halal nggak nyampe 1 M. Pakai cara yang haram aja. Ini hanya ujian kesabaran. Semua ketetapan Allah untuk kita pasti akan sampai kepada kita. Maka Allah mengatakan, ata amrullah fala tasta'jilu dalam surat An-Nahl ayat 1. Ketetapan Allah itu pasti datang. Takdir Allah untuk kalian pasti datang. Jangan terburu-buru untuk menggapainya dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kita pasti akan datang. Apa yang tidak ditetapkan oleh Allah untuk kita tidak akan datang. Itu yang buat kita itu yakin dan tenang dalam masalah harta. Nggak perlu pakai cara yang ngoyo sampai kemudian menjalankan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Juga mempengaruhi cara menggunakan. Kalau harta kita itu takdir Allah, ketetapan Allah, nggak bisa berubah dengan kita sedekah. Kita sedekah pun nggak mau mengurangi harta yang ditetapkan oleh Allah. Karena Nabi mengatakan, mana qasat sedekatun min mal, sedekah nggak bisa berkurang dengan bisa mengurangi harta dalam ketetapan Allah SWT. Maka kita tidak akan perlu berat-berat amat untuk mengeluarkan harta di jalan infak. Toh kalau kita infakkan, seandainya itu dalam ketetapan Allah, harta kita, milik kita, rezeki kita, pasti Allah akan balikin. Itu hanya sirkulasi, ujian keyakinan dan keimanan saja. Meskipun yang kita keluarkan seisi rumah, kalau Allah mentakdirkan itu adalah milik kita, balik Bu, balik. Ya meskipun ya nggak begitu kita amat. Katanya pasti balik atau dilipat gandakan. Cuma punya motor satu-satunya buat berangkat kerja, disedekahkan. Udah jalan kaki saja atau naik angkot. Naik angkot nggak biasa Bu. Hari pertama, kedua masih oke. Meskipun menahan bau keringat tetangga. Tapi seminggu sakit, meriang dia, nggak bisa bekerja. Ya. Minggu berikutnya bukan hanya bolos kerja, ya, bisa wafat. Bukan begitu juga, karena di dalam infak pun harus nggak boleh boros. Infak pun nggak boleh boros. Itu bentuk dari ketakwaan. Nabi melarang kita boros berinfak. Ya. Dulu ada namanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia sakit keras, dia takut wafat. Maka dia izin kepada Nabi, ya Nabi, aku sedang sakit seperti yang kamu lihat, sakitku parah. Sementara aku cuma punya ahli waris 1, anak perempuan. Bolehkah aku infakkan hartaku 2/3? 2/3 banyak kan? Karena ahli warisku cuma 1 perempuan. Kata Nabi, la, nggak boleh. Setengah ya Nabi, la, nggak boleh. As-sulus, 1/3 ya Nabi, ya udah nggak apa-apa. Was-sulusu katsir, dan 1/3 itu sudah terlalu banyak sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Jadi sampai infak pun nggak boleh boros. Maksudnya harus berpikir juga untuk keturunan, untuk ahli waris. Ada yang harus disimpan, diinvestasikan. Jangan semuanya diinfakkan atau disedekahkan. Ada sebagian orang gini, pakai dalil Abu Bakar. Pak Ustadz, bukankah Abu Bakar setiap kali diajak infak oleh Nabi menginfakkan kulamaili semua hartanya? Memang ada riwayat yang mengatakan Abu Bakar itu setiap kali diajak berinfak itu anfaqa kulamaili semua hartanya 100% berarti. Berarti kalau punya 1 triliun, 1 triliun dia infakkan. Berat apa enggak Bu? Kalau ibu punya 1 triliun, ibu infakkan 1 triliun. Berat. Kalau ibu punya 1.000 rupiah doang, berat nggak ibu infakkan? Berat juga bagi yang cuma segitu Bu. Berat. Abu Bakar selalu 100%. Itu ada hadisnya itu. Bercerita memang betul. Terjemahan di kita ya kulamali semua hartanya 100% berarti. Bukankah Abu Bakar 100%? Ketika hijrah menemani Nabi membawa hartanya untuk jadi pendamping Nabi dan membiayai hijrahnya Nabi. Itu kan bongkahan harta emas. Nabi ketika melihat bertanya, Abu Bakar kok bawa banyak kamu? Lah, keluarga kamu tinggalkan apa? Kata Abu Bakar, abqaitu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Itu kan maksudnya nggak tinggalin apa-apa berarti kan? Pertama begini, cara memahami cerita hadis ini, pertama, kita nggak bisa memaknai secara letterlock harfiah. Tidak mungkin Abu Bakar itu menelantarkan keluarganya. Manusia sekali Abu Bakar, nggak mungkin lah tidak ngasih nafkah keluarga.
Dosa apa enggak? Suami pergi enggak ninggalin istrinya dan anaknya? Dosa apa tidak? Bahkan haji pun enggak jadi wajib jika enggak ada sisa uang untuk ditinggalkan ke keluarganya selama dia pergi itu. Enggak wajib. Dan harus dibatalkan saja hajinya. Itu mendolimi keluarganya. Apalagi enggak ninggalin sama sekali. Hanya untuk perjalanan. Nggak mungkin. Itu hanya bahasa hiperbolanya Abu Bakar. Tapi sebenarnya kita yakin dia meninggalkan untuk keluarganya. Pemahaman kedua, seandainya memang Abu Bakar tidak meninggalkan untuk keluarganya merelakan. Dan keluarganya siap. Bu, nafkah suami untuk ibu itu hak ibu apa kewajiban ibu untuk menerima? Maksudnya kewajiban ibu untuk menerima, aku wajib menerima, dosa aku kalau tidak menerima. Apakah begitu? Seandainya ibu nggak menerima dosa nggak? Enggak, karena hak itu boleh diambil, boleh tidak. Kalau istri merelakan suaminya nggak ngasih nafkah, dosa nggak suaminya? Tidak dosa. Karena itu hak istri. Kewajiban suami benar tapi hak istri. Tapi akan gugur kewajibannya seandainya istri merelakan. Tidak dosa suami. Keluarganya Abu Bakar rela. Mereka sudah menginfakkan Abu Bakar untuk perjuangan Nabi. Kalau kita nggak ada istri yang siap zaman sekarang. Ibu siap begitu? Aku infakkan suamiku untuk perjuangan, nggak apa-apa, nggak dikasih nafkah. Udah keluar terus setiap hari dakwah, setiap hari ngajar, nggak ngasih duit, nggak apa-apa. Ada yang begitu, Bu? Mungkin karena ibu-ibu ini soleh kan, ibu-ibu ini kan pengajian, masya Allah. Bulanan apa pekanan, Bu? Bu Lisa? Masya Allah, luar biasa. Insya Allah ibu-ibu sudah siap karena sudah sering pengajian. Tapi apa bapaknya ibu-ibu siap, mertua siap? Mungkin anaknya siap, mertuanya keluar rumah bawa parang nyari suaminya, menantunya. Anak kamu telantarkan. Nggak bisa diterapkan di zaman sekarang. Jadi jangan letterlek memahami Abu Bakar. Kacau jadinya. Maka tetap harus adil, harus adil dan tidak boros juga di dalam berinfak. Sebaik-baik infak adalah yang melebihi kebutuhan keluarga. Setelah lebih dari kebutuhan keluarga baru diinfak, itu yang terbaik. Ini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan. Dan tip yang ketiga, singkat saja, doa. Meskipun kita berusaha untuk beriman, bertakwa, kalau Allah tidak menghendaki berkah, nggak berkah. Berkah itu dari Allah. Bukan dari ustadz, bukan dari guru, bukan dari manusia. Tapi berkah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sering meminta Allah agar diberkahi. Dan sunnahnya kita kalau melihat nikmat, baik nikmat pada diri kita maupun orang lain, itu kita memberkahi dengan ucapan barakallahu fihi kepada harta. Barakallahu fi malina. Makanya kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi malina, ya Allah berkahilah harta kami. Atau Allahumma barik fi malihi, ya Allah berkahilah harta dia. Itu penting. Baik nikmat pada orang atau pada diri kita, kita doa berkah. Kalau nikmat pada orang, kita diminta untuk memberkahi, biar terhindar dari hasad. Kita kalau melihat harta orang, nggak pernah memberkahi, lama-lama bisa hasad kita. Dan lama-lama bisa membahayakan pemilik harta. Bisa membuat sakit pemilik harta. Bahkan bisa menghancurkan harta milik orang. Itu setan bisa melalui pandangan mata manusia yang hasad, menularkan penyakit dan musibah kepada orang lain. Makanya ada namanya penyakit ain. Penyakit ain, gara-gara orang melihat dengan hasad. Adapun harta kita minta berkah. Allahumma barik lana fi mali, ya Allah berkahilah harta kami, itu biar Allah berkahi. Kalau Allah memberkahi, maka akan bermanfaat, membuat kita merasa cukup, bersyukur, dan kita bahagia dengan harta kita berapapun itu. Meskipun mungkin nominalnya kecil, tapi kalau Allah memberkahi, kita akan merasa bahagia dan cukup. Dan itu yang paling penting. Tujuan kita punya harta itu biar bahagia.
Untuk apa harta banyak kalau nggak bahagia? Mendingan sedikit tapi bahagia. Dan kebahagiaan itu dari Allah melalui keberkahan yang diberikan olehnya kepada kita, dan itu harus kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya bukan bertanya sih, jadi ingin sharing pemikiran Ustaz. Saya agak bukan keberatan, tetapi kok merasa bahwa istilah istidrak itu akan membawa dampak dua. Artinya dari sisi positifnya mungkin istilah istidrak itu adalah kita akan artinya oh ya ini adalah hukum Allah yang nanti juga akan ada bahasa dari Allah. Positifnya seperti itu. Tetapi negatifnya adalah dengan istilah tersebut itu justru melemahkan pola pikir kita bahwa nanti juga akan ada balasan dari Allah, sehingga kita mungkin akan mendoakan untuk Allah memberikan semacam keadilan, tetapi itu bisa membawa kelemahan kita untuk kita tidak mungkin berbuat sesuatu atau memberikan masukan atau seperti apa. Jadi untuk menyeimbangkan ini itu bagaimana Ustaz? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung? Istidrat itu versi orang lain yang melihat. Itu bagian daripada jawaban atas keraguan sebagian orang yang melihat bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah. Kan katanya kalau Allah memberkahi hambanya, meridhoi hambanya, mencintai hambanya, pasti akan memberikan hambanya apa yang dia inginkan. Kan ini kaidah kan? Kalau Allah senang kepada hambanya, maka hambanya ketika minta apapun akan dikasih. Ternyata ada orang bermaksiat, bergelimang dalam dosa dan maksiat, tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya semuanya maksiat, tapi malah bergelimang dalam harta kekayaan. Ini khawatirnya orang lain yang memandang salah, sehingga sampai protes kepada Allah ini nggak adil. Katanya yang taat, yang melakukan apa yang dicintai oleh Allah akan diberikan apapun. Ini buktinya justru melanggar malah dikasih. Kami yang taat malah tidak dikasih. Seolah-olah istidrat itu dikatakan oleh Nabi jawaban atas kesalahan persepsi sebagian manusia. Jangan kamu salah persepsi. Itu berbuat maksiat tapi dikasih harta banyak bukan berarti Allah ridho dengan harta itu, tapi justru itu adalah sanksi dari Allah. Istidrat itu sanksi. Tidak perlu menunggu, itu istidrat itu sendiri itu sanksi. Istidrat itu Allah diamkan orang bermaksiat dengan selalu diberikan nikmat dan dijadikan dia nggak sadar bahwa sedang diberikan sanksi oleh Allah dengan istidrat itu, sampai akhirnya nanti di akhirat akan diadab, atau di akhir hayatnya di dunia sudah langsung secara tiba-tiba diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itu biasanya bukan ujuk-ujuk, sudah melalui beberapa tahap. Orang manusia itu kalau dikehendaki atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu melakukan kesalahan diperingatkan oleh Allah dengan musibah. Dengan musibah. Kalau terjadi musibahnya di dunia itu justru kecintaan daripada nanti di akhirat. Idza aradallahu bi 'abdi khairan ibtalahu. Jika Allah menghendaki pada hambanya kebaikan, pasti akan diuji dengan apapun, dengan kekurangan, kesulitan, musibah.
Atau istidrat jika di dunia ya, itu masih juga bisa juga masuk bingkai kebaikan Allah. Karena kalau istidratnya itu diakhirkan sampai di akhirat itu yang bahaya. Tapi kalau istidrat maksudnya dibiarkan bergelimang kemudian nanti di akhir diazab, kalau masih ada kesempatan untuk sadar maka itu baik. Tapi umumnya namanya istidrat itu sudah tidak ada kesempatan lagi. Karena di ayat itu mengatakan mublisun, itu artinya mereka sudah tidak punya kesempatan lagi. Jadi kalau di dunia mungkin pas musibahnya langsung mati juga dia, udah gak punya kesempatan untuk beramal. Tapi kalau di akhirat ya, dia nanti akan diadab tanpa menyadari kalau dulu di dunia dia melakukan kesalahan. Jadi manfaatnya itu, manfaat khususnya bagi orang lain yang melihat, Bu. Tapi bagi pelaku istidratnya itu adalah sanksi dari Allah. Jadi bagi yang mengalami istidrat itu sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya sebagai yang memandang orang itu bisa ada dua sisi, sisi positif dan sisi negatifnya itu dari merasa jadi melemahkan untuk bertindak sesuatu. Tidak perlu lemah ya. Kita punya kewajiban untuk selalu mengingkari kemungkaran, selalu ngasih nasihat. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau nggak bisa merubah dengan tangan, karena tangan maksudnya kekuasaan. Kalau dia bukan punya kekuasaan, bukan orang tua untuk anaknya atau suami kepada istrinya. Kalau suami kepada istrinya punya kekuasaan, orang tua kepadanya punya kekuasaan. Tapi kalau orang lain, tetangga kita nggak punya kekuasaan, maka yang bisa kita lakukan nasihat. Ngasih nasihat. Justru harus membuat semangat kita. Jangan sampai dia itu kena istidrat. Istidrat atau bukan kan belum pasti kan? Belum pasti juga itu. Karena yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu saudara kita tiba-tiba di akhir hidupnya sadar, bertaubat, bukan istidrat berarti. Siapa tahu? Maka kita minimal ngasih nasihat. Kalau enggak ya berdoa. Mudah-mudahan Allah ngasih hidayah dia. Jadi enggak perlu lemah kita. Enggak ada alasan untuk lemah. Kita tetap semangat untuk memberikan nasihat atau minimal mendoakan. Mudah-mudahan itu bukan istidrat, tapi itu adalah teguran dari Allah ya, agar dia bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu, silakan. Waalaikumsalam. Kalau kita sebagai seorang muslim, dalam hal ini kita menolong nggak lihat dari dia muslim atau non muslim. Nah, jika kita menolong orang yang non muslim itu dalam kesulitan yang sudah tidak bisa dikatakan gitu. Nah, itu kan tujuan kita satu menolong orang non muslim itu kan ikhlas ya. Nah, masalah dia yang non muslim itu melakukan suatu keburukan itu kan bukankah di luar dari apa yang kita dalam hal pribadi saya memberi gitu, kan itu urusannya dia gitu. Nah, tadi kan Ustaz menanyakan bahwa kalau kita memberi kepada non muslim itu ibadahnya kita ada dosa juga kalau dia melakukan kemaksiatan atau keburukan. Nah, itu yang saya mau tanyakan Ustaz. Iya. Ya, bagus ini. Jadi konteksnya tadi adalah menjelaskan hadis yang berbunyi la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan kamu bergaul kecuali dengan orang beriman, dan jangan sampai yang makan makanan kamu kecuali orang bertakwa. Seolah-olah kita nggak boleh ngasih makan kepada orang yang tidak bertakwa atau orang kafir. Enggak kan? Boleh ngasih makan kepada orang bertakwa. Kenapa Rasulullah mengatakan itu? Biar makanan yang kita makan itu bernilai amal seperti yang diamalkan oleh orang yang makan. Nah, kalau kita ngasih orang kafir, boleh apa tidak makanan? Sedekah kepada orang kafir, infak kepada orang kafir, yang sifatnya sunnah-sunnah boleh. Kalau zakat nggak boleh.
Kecuali orang kafir yang diharapkan masuk Islam boleh dikasih zakat. Jadi ada satu golongan yang boleh menerima zakat itu al-mu'allafa qulubuhum, yang diharapkan masuk Islam. Ya, tidak semua orang kafir yang dekat dengan Islam, ada potensi masuk Islam, dikasih zakat boleh itu. Ya. Orang kafir umumnya nggak boleh, tapi infak, sedekah, ngasih makan boleh, dan kita dapat pahala, Kebaikan itu diperintahkan dalam Islam sifatnya universal kepada siapapun. Kepada orang beriman lebih ditekankan, tapi kepada orang kafir juga masih boleh, dan diperintahkan untuk kita berbuat baik. Wa ahsinu, berbuat baiklah itu umum kepada siapapun. Dan Allah mengatakan, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Enggak ada dosa, enggak apa-apa bagi kalian kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Selama mereka tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian, untuk kalian berbuat baik kepada mereka nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa ngasih makan kepada mereka. Ya. Sebagai bentuk kebaikan yang diperintahkan dalam syariat. Adapun kemudian dia melakukan maksiat, dosa dan sebagainya tanpa sepengetahuan kita, dan kita tidak ada maksud ngasih makan dia biar dia berbuat maksiat, tidak ada maksud itu, ya tidak berdosa. Tidak berdosa, Bu. Cuma yang saya katakan tadi, untuk menggambarkan saja kalau kita bedanya ngasih makan orang bertakwa dengan orang tidak bertakwa. Ya kita tidak bertanggung jawab apa yang dikatakan orang yang dilakukan oleh kafir, nggak bertanggung jawab kita. Kecuali jelas-jelas begini, jelas-jelas kita ngasih sesuatu yang mengantarkan dia melakukan dosa dengan sesuatu itu. Orang kafir ini, bukan orang kafir saja, orang muslim pun. Orang muslim mau bunuh orang, butuh senjata, kita tahu ini. Orang mau bunuh orang lain dan butuh senjata, dan kita tahu itu. Lalu kita pinjamin senjata, atau kita pinjamin pisau. Ada orang mau membunuh, kita tahu dia mau membunuh, pinjam pisau kita, boleh nggak kita pinjamin? Nggak boleh. Tapi ketika kita nggak tahu dia mau melakukan apa, lalu dia pinjam pisau, boleh nggak kita pinjamin dia? Boleh, dan itu kebaikan. Bahkan nggak boleh kalau tetangga kita butuh pisau, kita nggak ngasih, itu nggak boleh. Dalam Al-Quran itu disindir. Wa yamna'unal ma'un. Jadi celaka orang-orang yang ketika tetangganya pinjem perkakasnya, dia nggak ngasih pinjaman. Wa yamna'unal ma'un, itu surat Al-Ma'un itu. Boleh, Bu, nggak apa-apa. Masalahnya kalau tahu, Bu, kalau tahu ya itu kita bertanggung jawab. Kita akan menanggung dosanya. Menanggung dosa. Karena ada kaidah mengatakan al-wasailah aqallu maqasid. Sarana itu mengambil hukum targetnya, ujungnya. Ujungnya apa, maka sarana itu mengambil hukum ujungnya. Sarana yang mengantarkan kepada pembunuhan sama dengan mendapatkan dosa pembunuhan. Ada orang, saya contohkan satu lagi. Orang pengusaha bir, pengusaha minuman keras, butuh bahan bir. Lalu kita panen anggur, kita tahu dia butuh bahan bir untuk jual bir yang mabuk itu, dan butuh bahan anggur. Kita jual hasil panen anggur kita ke dia, boleh nggak? Nggak boleh. Tapi boleh nggak kita jual anggur di pasar? Boleh. Orang macam-macam di pasar, kita nggak tahu apa motifnya. Tapi kalau ada orang datang tahu kita motifnya mau buat bir, ya nggak boleh. Itu. Yang penting itu yang diperhatikan, Bu. Jadi nggak apa-apa berbuat baik kepada orang kafir. Harus, bahkan dengan bertetangga dengan orang kafir harus baik. Kebaikan kepada tetangga, kepada masyarakat itu umum diperintahkan dalam Islam. Tapi kepada orang beriman lebih ditekankan. Berbuat baik kepada orang kafir dapat satu pahala kebaikan. Berbuat baik kepada orang beriman dapat dua pahala kebaikan. Pahala berbuat baik dan pahala ukhuwah iman. Berbuat baik kepada saudara yang beriman, 3 kebaikan. Dapat pahala kebaikan, dapat pahala ukhuwah iman, dan dapat pahala silaturrahim. Jadi nggak apa-apa, Bu, tetap berbuat baik kepada orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Tadi di situ soal investasi ya, Ustaz. Apa, Bu?
tadi disinggung soal investasi. Oh iya. Iya, mau menanyakan teknis saja, apakah harta yang kita investasikan itu wajib zakat mal? Misalnya seperti surat berharga, suku, dan itu apakah kena hukum zakat mal? Terus yang kedua, mengenai investasi konsep saat ini kan banyak perkembangan teknologi sangat pesat ya, sehingga investasi itu melibatkan teknologi. Nah, banyak sekali bentuk-bentuk yang tadi Ustaz sampaikan, proyek-proyek itu atau investasi berupa harian kita hanya terima laporan itu Ustaz ya. Nah itu yang mengklaimnya syariah, contohnya Bitcoin. Bagaimana apakah bagaimana menurut Islam investasi semacam itu? Baik. Dua pertanyaan. Yang pertama tadi. Ya, zakat investasi ya. Tergantung jenis bergerak di bidang apa. Kita investasi untuk sebuah usaha kan. Surat berharga. Itu ya, itu untuk usaha apa itu? Pasti kan untuk usaha kan, nggak mungkin investasi nggak ada usaha. Ya apa itu? Ya, itu pasti untuk proyek, untuk usaha, pasti. Nggak mungkin uang hanya didiamkan untuk pembungan. Kalau untuk pembungan, ya nggak boleh. Didiemin aja, nggak usah untuk usaha peminjaman, misalnya dibungain, ya nggak boleh. Jadi kita harus jeli investasi. Bergerak di bidang apa? Pasti nggak mungkin investasi nggak ada usaha, nggak mungkin. Nggak mungkin duit didiemin, nggak mungkin. Duit yang kita simpan, saldo yang ada, saham-saham anggota yang menanam saham itu nggak mungkin kan didiamkan, karena kan dari mana dia ngasih bagi hasil kalau nggak dikembangkan dengan usaha. Ini yang harus kita cek usaha di bidang apa. Kalau cuma usaha pinjam meminjam dengan bunga, ya berarti nggak halal, nggak boleh investasi di situ. Kalau bergerak di bidang usaha real, nah, usahanya apa? Halal apa haram? Itu harus kita cek, harus, itu wajib. Nggak boleh ada alasan, aku nggak tahu kok, taunya katanya halal, nggak boleh, nggak ada alasan. Ilmu agama itu jadi fardu ain jika berkaitan dengan amaliyah langsung yang kita geluti. Ilmu agama tidak semuanya fardu ain, ada fardu kifayah. Tapi hal-hal yang sifatnya berkaitan langsung dengan amaliyah kita, itu jadi fardu ain, wajib kita tahu. Termasuk wajib memastikan boleh apa tidak yang kita lakukan. Kalau kita investasi, maka harus kita pastikan investasi kita bergerak di bidang apa. Halal apa haram, wajib kita tahu. Wajib kita tahu. Kalau enggak, tiba-tiba ternyata haram, kita takut bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu Umar itu sampai harus masuk pasar dan teriak-teriak, siapa yang nggak ngerti hukum fikih muamalah hendaklah keluar dari pasar. Karena takut akan jatuh kepada yang haram, takut jatuh kepada riba, jatuh kepada perjudian dan lain sebagainya. Dia harus tahu benar itu diperuntukkan untuk apa investasi kita itu. Kalau perdagangan berarti masuk zakat perdagangan. Nanti perusahaannya yang menzakatkan, ya. Jadi kita hanya zakat yang ada di kita saja, harta yang ada di kita saja. Nah, pemerintah mungkin nggak menzakatkan ya. Kalau lebih aman, masukkan ke aset kita, harta berapa yang kita investasikan, ditambah dengan harta simpanan kita, dipotong 2,5%.
setiap tahunnya. Jika perusahaannya nggak menzakatkan. Tapi kalau sudah dizakati oleh perusahaannya sudah. Yaitu sama dengan juga apakah uang kita dipinjam orang itu wajib zakat apa tidak. Itu masih ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada mengatakan wajib dizakati, jadi uang kita yang dipinjam orang itu digabung dengan aset uang-uang yang di saldo kita, kemudian dipotong 2,5%. Ada ulama yang berpendapat tidak wajib dizakati, baru wajib dizakati kalau sudah dikembalikan nanti. Jadi ada dua cara yang disampaikan ulama terkait menzakati harta hutang. Mekanismenya yang harus kita pahami dulu, baru kita menghukumi. Kalau itu setahu saya di MUI tidak dibolehkan. Dewan Syariah Nasional termasuk fatwanya tidak memperbolehkan itu. Ya. Jadi kita ngikut aja fatwa Dewan Syariah Nasional tentang masalah itu. Taib, ibu yang dirahmati Allah, kita berdoa, mohon diaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma lakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil iman. Walakal hamdu bil Qur'an, walakal hamdu bil ilmi, walakal hamdu bil ukhuwah, walakal hamdu bis sihhati wal afiyah, walakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, wala hamman illa farajta, wala karban illa nafasta, wala maridan illa shafaita, wala daynan illa sadatta, wala jahilan illa 'allamtah, wala dhallan illa wafaqtah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa a'antana 'ala qada'iha ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa jami'il muslimina wal muslimat wa ikhwatina wa akhawatina wa tullabina wa talibatina wa asatidatina wa ustadatina wa jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat alladhina syahidu laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bir risalah wa matu ala dhalik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.